olehmu bahwasanya hasad itu, dengki itu jadi daripada hekdik. Apa hekdik mana? Dendam, sarik hati, tapi kadang dikeluarkan. Nah, itu namanya hasad, timbulnya daripada dendam. Dan hekdik, dendam itu jadi daripada ghadab, marah. Nah, asalnya dendam itu asalnya sarik. Lalu dendam asalnya sarik, juga sarik di hati, lalu timbul dendam. Imbas dendam tadi timbullah dengki. Karena sarik itu semua ulang dendam emang ini ada sariknya, namanya dengki. Dan lagi roboh itu, marah itu jadi daripada kibir, yakni membesarkan diri, sombong. Irasainya paharnya, rasainya pemintarnya. Nah, orang itu berpintar seperti kamu, namanya sombong, membesarkan diri. Dan lain membesarkan diri lama ini merasa harap pada Allah, namanya sombong. Dan sekalian itu maksiat yang batin, yakni yang di dalam hati. Maksiatnya itu di dalam hati. Ini nanti kata-kata bukan ini maksiat kata. Namanya adalah hidup. Dengki, hekdik, banyak penyakit hati. Ada kecelakaan hasad, dengki itu, maka yaitu seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khabar. Berjadi rawahu Daud. Artinya hasad itu memakan akan kebajikan. Kebaikan itu dimakannya, seperti memakan api itu akan kayu. Tertinggal apalagi dalamnya kayu dimakan api, tertinggal harbunya, habis amalnya. Karena ini dengki, tamak. Hasad namanya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegaskan ia akan hasad itu dan yang jadi daripadanya dan asalnya hasad. Dilarang Nabi hasad. Dan yang kenapa sebab jadi hasad apa? Dan apa asalnya? Nah, sahabat Nabi, la tahasadu wa la taqabatu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim. Artinya
artinya jangan kamu berdengki-dengkian, jangan, dan jangan kamu berputus-putusan. Aku ada lagi bakawan bawa nikah, putus kita jangan, jangan berputus-putusan dalam keluarga. Jangan kadang-kadang, dan jangan kamu berbelakang-belakangan menyambat. Tidak baik di belakang menyambat, mahambat di belakang. Dan jangan kamu berbenci-bencian, jangan. Pada aku pernah dari mana tinggi ke awalnya. Nah, karena ini nama tinggi nama ini tidak ada jangan berbelakang-belakangan, di muka baik, di belakang menyambangi hal baik. Jangan. Dan jangan kamu berbenci-bencian, jangan bersaing-saingkan, jangan. Dan jadilah kamu itu hamba Allah, lamunya padahal kamu berkasih-kasihan, sama-sama bersaudara hamba Allah. Kamu itu hamba Allah, padahal kamu berkasih-kasihan, sama-sama bersaudara. Sama-sama saudara. Namun yang mama sekali tidak ada dari kerusuhan, dari tawar, karena bersaudara. Lakunya berimu, tapi jangan anarkis, bakar, jangan menjara, jangan menyampaikan aspirasinya, boleh aja. Nah, pada boleh itu ya hancur-hancur, bakar-bakar, jangan bermusuhan, jangan. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kita menyampaikan aspirasi, sampaikan. Jangan hancur-hancur, jangan anarkis. Karena saudara kita saudara muslim hamba Allah. Jadi dia ada orang kita yang datang hamba berbeda juga, ada hamba Allah. Ini selalu hamba Allah ibadah wajib. Ada hamba Allah itu harum bau nyaman, isinya kira saya pasang. Jadi orangnya bina manis, bina baik, bina bagus. Ada apa? Ada hambatan. Itu hambatan boleh ada bahwa ada seluruh orang ini kadapun ini apa hambatan ini. Nah, kita ini adalah hamba Allah bersaudara. Dan kata Sayyidina Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria, Allah Ta'ala al-hasidu aduun li nikmati
musirun bi qada'i ghairu radin bi qismati alladhi qasamtu baina ibadi. Artinya firman Allah Ta'ala di dalam setengah kitabnya, berarti Nabi Zakaria ini itu sebelum Nabi Isa, sesudah Nabi Musa. Berarti kitab sendiri ini adalah kitab Nabi Musa, namanya kitab Taurat. Ada di dalam kitab Taurat firman Allah. Nah, Nabi Zakaria ini pamannya Siti Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Jadi kemarahkan sini Nabi, kemarahkan sini Siti Maryam itu. Siti ini kali siapa? Ini Siti Maryam. Tapi sini berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta anak. Nabi meminta Allah supaya dapat anak. Ini makhluk kan mungkin loh. Tapi Nabi Zakaria meminta supaya dapat anak. Awas ini berdoa sampai sini berumur 90 tahun. Hanya dapat anak bernama Yahya. Nabi Zakaria keturunan Nabi Sulaiman. Kitab sendiri adalah diberikan dari kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Sini ini disebutkan ungkapan disebutkan oleh Nabi. Dan sini ini memelihara kawasan sini antaranya Sayyidah namanya ibunya Nabi Musa, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Allah disebutkan dalam tasmiyah kullama dakhala alaiha Zakaria al-mi'raj. Ulama setiap kali masuk mihrab Siti Maryam, Nabi Zakaria masuk mihrab Siti Maryam. Dan Zakaria itu mendapati Siti Maryam itu ada makanan yang nyaman-nyaman. Dan Zakaria mendapati di dalam khalwat Sayyidah Maryam. Qala ya Maryam anna laki hadza. Wahai Maryam, ayat kamu dapat rezeki ini, buah-buahan macam-macam ini. Udah Siti Maryam. Qalat wa min indillah. Ini adalah dari Allah, dari syurga. Nah, saya dapat. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki itu karena hitungan. Rezeki. Nah, kita sering dapat rezeki banyak. Rezeki itu kawan banyak, kawan duduk, kawan mendangar, rezeki. Hati buka Allah untuk ilmu ada rezeki. Rezeki. Jika hisab kada hitungan dari rezeki. Nah, ini di mana sih ini? Di Palestina, di kaum Bani Israel di Palestina.
Siti mengajak supaya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria ini dalam Taurat, di dalam kitabnya Taurat, orang yang hasad menjadi dalam Allah di dalam Taurat. Orang yang hasad itu menseterui bagi nikmatku, memusuhi nikmatku. Orang dengki, orang menjadi nikmat, misalnya kepada seseorang, sakitnya orang itu. Nah, dari Allah itu memusuhi nikmatmu, ampun dari baginya karena disayang, dan benci ia bagi qada'u, ketentuan aku. Jadi ini senang ketentuan aku itu orang itu kok orang menentukan karena disayang. Nah, sama dengan benci dengan Allah, ketentuan aku, dan tiada ridha ia dengan bagianku. Nah, orang bagi lainnya karena baginya saya sama kadang itu lawan bagian aku yang aku bagikan antara hamba-Ku. Jadi ujian Tuhan sama ini ada percaya, kada senang, kada ridho. Nah, aku bagi lawannya. Padahal aku membagi itu adil. Ada di kitab disebutkan bahwasanya Allah memberi dalam seseorang tersebut. Nah, seandainya di Tuhan aku miskin akalinya, niscaya kafir, maka aku miskin akalinya, makanya iman. Ada orang yang Tuhan aku miskin akalinya tersugih, seandainya aku sugi, niscaya kafir. Nah, makanya ini aku miskin akal, bagusnya dari Islam. Ada lagi orang yang sehat, terus lamunnya itu sakit, ini kafir. Nah, ini sehat apa? Ada lagi orang yang sakit aja, sakit-sakitan, terluka, tersenang, mangga, jantungan, seandainya aku sehat katanya, niscaya dia kafir. Nanti Tuhan sudah melakukan yang terbaik kalau kita kalau sampai kita yang di rumah. Nah, itu dia Tuhan dalam kitab Taurat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala qada'il hawaiji bil kitmani. Ista'inu ala qada'il hawaiji bil kitmani. Fa inna kulla dhi ni'matin maksudun. Artinya minta tolong oleh kamu atas menyampaikan segala hajat kamu itu dengan merahasiakan, jangan diungkapkan, jangan dinampakkan. Maka bahwasanya tiap-tiap orang yang mempunyai nikmat, orang-orang yang mempunyai kenyamanan, itu dihasut oleh orang akan dia. Ada yang dengki. Setiap orang yang mempunyai nikmat, kenyamanan
itu pasti ada yang mendengki. Nah, kemudian lagi kullu baina kulli ni'matin maksud. Jadi ada yang mendengki kita dengki. Kadang nyaman malah kita nyaman kok ada punya dalam kata wujudnya. Nah, itu ada dengki. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wal haqiqatul hasadi ayyakraha ni'matallahi ta'ala ala akhihi fa yuhibbu jawalaha anhu fa in kana la yakrahu dhalika li akhihi wa la yuridu zawalaha walakin yuridu li nafsihi misla dhalika fatusamman ghibtah. Artinya dan hakikat hasad itu bahwasanya benci seseorang, kada ketujuh seseorang akan nikmat Allah Ta'ala atas saudaranya yang muslim. Muatnya lihat motor simbol simbol besar simbol genalan begitu ulangnya. Maka kasih dia akan hilang nikmat itu. Mudah-mudahan dia itu hilang nikmat itu kalau dia terjadi apa-apa daripada saudaranya yang muslim itu. Namun saudara itu dapat kesengsaraan, maka itu demikiannya jikalau ada dia tiada benci yang diberikan itu bagi saudaranya kan saja yang muslim itu, dan tiada berkehendak ia akan hilang nikmat itu daripada saudaranya yang muslim itu, tetapi berkehendak ia bagi dirinya seperti nikmat saudaranya. Ia hendak buat itu dan ia punya manfaat motor kayak itu juga simbaikan mudah-mudahan aku kawal manfaat kayak ini juga. Mudah-mudahan nanti hendak buat itu kalau saudaranya muslim itu, tetapi berkehendak begini seperti nikmat saudaranya yang muslim itu, makanya itu dinamakan ghibtah, artinya iri boleh aja, tapi jangan saling kalau boleh kamu nyanyi aja hendak aja tidak apa-apa. Mudah-mudahan aku ingat awal kamu mungkin kayaknya juga, mudah-mudahan aku ingat bagus rumah kayaknya juga namanya sama awalnya, mudah-mudahan aku itu juga itu kita dengan boleh aja Pak. Nama boleh itu saling seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yaghdiru wal munafiqu yahsud. Artinya orang yang mukmin itu berkehendak ia seperti nikmat saudaranya. Orang mukmin dan orang yang
Dan orang yang munafik, orang munafik yaitu hasad akan saudaranya yang muslim, yang dengki akan dia. Nah, jadi orang muslim ini ikut pengakuannya, senang lihat orang nyaman, muslim nyaman, memandang nyaman. Namun orang muslim saudara kita sakit, kita sedih juga memandang. Yakni, nah kita lihat orang yang munafik itu benci akan orang muslim yang diberi Allah Taala akan nikmat, dan suka dia akan hilang nikmat itu daripada orang muslim itu. Jadi orang munafik itu yang benci akan orang muslim yang diberi akan oleh Allah Taala akan nikmat syariatnya, dan suka menyatakan wujudnya lamunnya nikmat itu hilang daripada